ila akhirih al-ayah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ma haqqul jar 'alal jar in asabathu musibah azzaitahu ila akhirih al-hadis. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati keluarga besar daripada almarhum Bapak Mamat bin Dadang, kita doain Pak, mudah-mudahan seluruh keluarga besarnya diberikan kesabaran, diberikan ketabahan, diberikan keikhlasan. Amin ya robbal alamin. Yang saya hormati guru saya, guru-guru kita semua juga, yakni Ustadz Amir Ansori, Ustadz Abdurrahman, Ustadz Aman, Ustadz Samlawi, Ustadz Rahmat, Ustadz Rohim, Ustadz mana lagi ya? Jangan aja dah semua Ustadz yang nggak saya sebut nama satu persatu, namun insya Allah kita doain Pak Ustadz kita tambah panjang umur, tambah sehat, tambah berkah, tambah manfaat, tambah ilmunya manfaat, tambah istiqomah, rumah tangganya sakinah mawadah warahmah, anak keturunannya soleh dan soleha, alhamdulillah. Yang saya hormati juga Ketua RT. RT ada ini RT Pak, lengkapnya lengkap. Kita doain Pak RT yang rajin datang acara kayak begini, kita doain jadi bupati di Thailand. Yang saya hormati juga Ketua RW. RW ada ini RW. RW ada ini. Kita doain RW yang rajin hadir ke tempat kayak gini, panjang umur, umurnya panjang sampai kiamat kurang seminggu. Alhamdulillah. Repot ya. Ya namanya juga orang ceramah ditembak, bingung jadinya. Pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puja-puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada malam hari yang penuh barokah dan kemuliaan ini kita semua masih diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan nikmat yang begitu luar biasa, sehingga kita semua bisa hadir, kumpul, bermuajah, bertatap muka, bersilaturahim di tempat yang insya Allah mulia ini, di tempat yang insya Allah barokah ini, di tempat yang tentu kita yakini akan memberikan keberkahan kepada kita, di tempat yang tentu kita yakini akan memberikan kemuliaan pada kita. Dan ini juga acara takziah malam yang ketiga. Bapak almarhum Bapak Mamat bin Dadang, kita doain mudah-mudahan almarhum diampuni segala dosanya, diterima amal ibadahnya, diterima iman Islamnya, ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan kuburnya, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan penghulu alam, figur sentral kita, suri tauladan yang patut kita tauladani. Beliau kekasih Tuhan, sumber teladan indah kehidupan, yakni Habibana wa Rabbina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir bertambah kecintaan kita kepada baginda Nabi, dan kita semua mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita hadir ke tempat ini diundang oleh Sohibul Bait dalam rangka takziah, dalam rangka mendoakan dan menguatkan keluarga almarhum yang ditinggalkan. Saya jadi teringat satu hadis Nabi, kita di sini datang ada saudara, ada keluarga, ada tetangga. Kata Nabi Muhammad SAW ditanya oleh sahabat, ma haqqul jar 'alal jar, ya Rasulullah, apa hak tetangga yang kudu dipenuhin sama tetangga yang lain? Lalu kemudian Nabi menjawab, panjang Pak jawabannya, tapi kalau saya jelasin nggak habis sampai jam 1 malam, makanya saya singkat saja. Kata Nabi, in asobathu musibah azaitahu, ketika tetanggamu mengalami musibah maka datang untuk bertakziah. Maka alhamdulillah Pak, hari ini kita datang sama-sama untuk bertakziah. Tapi tanpa kita sadari Pak, kita diundang takziah, tapi sebenarnya Sahibul Bait ngundang kita buat takwa, ngundang kita buat taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi kita banyak Pak
pahala kita malam ini tanpa kita sadari, pahala kita banyak tanpa kita sadari. Dosa kita malam ini digebek, dosa kita diusap, dosa kita dirontogin, dosa kita diilangin, dosa kita ditip-ekin, dosa kita diampunin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa buktinya? Tadi Pak, kita baca Yasin, betul? Baca Yasin kan? Kata Nabi, man qara Yasin fi lailatin, siapa yang baca Yasin malam hari asbaha maghfuran lah, maka besok subuh termasuk dalam golongan orang-orang yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh tadi kita baca Yasin, dosa kita besok subuh termasuk ke dalam golongan orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi kita datang ke sini salaman nggak Pak? Salaman. Kata Nabi, ma min muslimaini yaltaqiyani fa yatasafahani ila ghafira lahum qabla ayaftariqa. Kalau ada dua orang muslim fa yatasafahani, yaltaqiyani dia ketemu, fa yatasafahani dia berjabat tangan, dia bersalam-salaman, ila ghafira lahum qabla ayaftariqa, dia diampuni dosanya oleh Allah sebelum mereka berpisah. Maka hari ini alhamdulillah Pak, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak pahala yang kita dapetin di sini. Di samping kita juga bertaziah untuk mendoakan almarhum dan juga menguatkan sahibul musibah yang ditinggalkan oleh almarhum. Mudah-mudahan langkah kaki kita ke tempat ini dibalas pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Langkah kaki kanan kita dicatat sebagai kebaikan, langkah kaki kiri kita dicatat untuk menghapus segala dosa-dosa dan kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Lalu kemudian di sini karena ini adalah takziah, maka tentu barangkali di sini kita tadi sudah dihapus segala dosa-dosa kita. Pahala-pahala kita juga bertambah begitu luar biasa. Maka tadi di sini sebetulnya ini ceramahnya cabutan Pak, agak ada persiapan. Biasaan emangnya Pak Herman singkat mulu. Jadi mungkin tadi kita kesini niatnya juga silaturahim, tentu banyak pahala yang kita dapatkan. Kalau kita silaturahim kayak begini, maka kita memiliki dua manfaat. Kata Nabi, man ahaba ayyub satalahu fi rizkihi, siapa yang pengen rizkinya banyak, wa yunsalahu fi atharihi, siapa yang pengen umurnya panjang, falyasil rahimahu, maka sambunglah tali silaturahim. Maka hari ini kita pun semua menyambung tali silaturahim. Alhamdulillah. Belum lagi Pak, kalau tadi di perjalanan kita ke sini mengambil satu ilmu, kata Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalahullahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh suatu perjalanan, dia mengambil suatu ilmu, maka Allah akan mudahkan perjalanannya menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sedikit saja Pak terkait dengan kematian, biar agak nyambung ceramahnya. Di dalam kitab Nasaihul Ibad, kitab yang dikarang oleh Al-Imam Syekh An-Nawawi Al-Bantani, di situ ada nasihat dari Syekh Luqmanul Hakim, nasihat dari Syekh Luqmanul Hakim untuk anaknya. Bunyi nasihatnya adalah, ya bunayya, wahai anakku, innan nasa salah satu aslasin. Kata Syekh Luqmanul Hakim, sesungguhnya manusia itu terdiri dari 3/3 bagian. 3/3 bagian. Thuluthun lillah, sepertiganya milik Allah. Thuluthun li nafsihi, sepertiganya milik dirinya sendiri, milik manusia itu sendiri. Wa thuluthun lidudi, dan sepertiganya milik balatung, milik cacing tanah. Lalu nanya tuh anaknya, apa yang dimaksud thuluthunillah? Yang dimaksud thuluthunillah, sepertiganya milik Allah, adalah ruh. Faruhuhu, ruh. Maka ruh itu sumbernya langsung dari Allah, ruh suci, karena Allah bersumber dari zat yang maha suci, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ruh mulia karena bersumber dari zat yang paling mulia. Ruh agung karena bersumber dari zat yang maha agung.
maka ruh udah suci, maka pada saat ditarik pun gimana caranya biar ruh kita nanti tetap suci, tetap beriman, tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nanti pada saat kita dicabut ruh kita dalam keadaan suci, ruh kita dalam keadaan bersih, ruh kita dalam keadaan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang kedua, Thuluthul li nafsihi, sepertiganya itu adalah milik dirinya sendiri. Apa itu? Amaluhu, amalnya. Pada saat kita mati, kita nggak bawa apa-apa, kita cuma bawa amal. Yasba'ul mayat salah satu yang bakal ngikut mayat ke kubur itu ada 3. Yang pertama ahluhu, keluarga. Yang kedua maluhu, harta. Yang ketiga amaluhu, amal. Fayarji isnani, tapi ternyata di antara 3 itu yang 2 balik ke rumah. Mana yang balik ke rumah? Ahluhu, keluarga. Yang kedua maluhu, wa yabqa ma'ahu wahidun, dan yang tinggal bersama mayat itu 1, apa? Amaluhu, amal. Maka mumpung kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bisa beramal baik, kita semua bisa beramal soleh, sehingga nanti pada saat kita dibangkitkan di dalam kubur, kita ditemani oleh amal-amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Lalu yang ketiga, thuluthun lidudi, yang ketiga sepertiganya dari diri kita adalah milik belatung dan cacing tanah. Maka tubuh yang kita bangga-banggakan saat ini pada saat mati dipendam di tanah, maka itu hanya menjadi santapan cacing tanah. Na'udzubillah. Maka mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Minal qalami wa maisturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.